pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Sapa Pagi GKJ Manuan. Kita bersyukur ya, hanya karena oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun. Dan terlebih lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menjadi tema dari renungan kita pagi ini yaitu merangkul sesama. Dan untuk bacaannya terambil di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi rekan-rekan sekalian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih, berbicara tentang merangkul sesama, ini berarti berkaitan dengan yang namanya relasi, berkaitan dengan yang namanya hubungan dengan sesama. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak asing ya yang namanya dengan hidup bersama dengan orang lain. Kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita memerlukan orang lain di dalam kita berelasi. Nah, berbicara tentang merangkul sesama, tentang bersama, tentang kebersamaan, kita sebagai orang Kristen pun juga tidak asing dengan yang namanya kebersamaan. Karena kita tahu bahwa kita di gereja, ketika kita beribadah, kita berkomunitas, kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana yang namanya kebersamaan. Nah, Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih, berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama belum tentu menciptakan kebersamaan. Waktu, tempat, dan jenis kegiatan yang sama hanya menyediakan mungkin kebersamaan bagi raga kita saja. Namun, belum tentu ada kesatuan jiwa di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan terkasih, kebersamaan sejati itu dimulai dari hati dan diwujudkan melalui kebiasaan merangkul sesama. Nah, mungkin setiap kita berbicara tentang merangkul sesama tanpa motivasi yang tulus dari dalam hati, maka penerimaan terhadap orang lain itu hanyalah keterpaksaan atau sekedar ya basa-basi aja. Mungkin kita pernah mengalami atau mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang menyapa kita, menanyakan kabar kita, namun sebenarnya ya tidak ada niatan yang sungguh-sungguh mau benar-benar tahu keadaan kita, hanya sekedar basa-basi aja. Dan kita kan bisa merasakan energinya ya, bahwa mana yang bedanya orang yang benar-benar mau tahu kabar kita dengan orang yang ya cuma sekedar basa-basi doang gitu. Nah, Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan terkasih, tanpa kebiasaan merangkul sesama, kebersamaan hanyalah menjadi slogan. Hanya sekedar menjadi slogan. Ayo bersama, ayo kita berkumpul, ayo sama-sama bersatu gitu ya. Tapi nyatanya tanpa kebiasaan merangkul dari hati, maka berbicara tentang kebersamaan itu nanti hanya akan menjadi yang namanya ya sekedar slogan aja gitu. Dan oleh sebab itu kita tahu bahwa di dalam komunitas ada banyak orang itu justru yang merasa kesepian, bahkan di tengah keramaian. Apakah mungkin itu kita yang merasa kesepian di tengah keramaian? Dan di dalam hiruk pikuk perbincangan dan kegiatan, banyak orang itu justru merasa terpinggirkan, justru merasa diabaikan. Orang sibuk dengan ibaratnya komunitasnya sendiri sehingga lupa bahwa ada di sekitar kita yang juga mau untuk dirangkul di dalam yang namanya komunitas. Nah, sebagai komunitas Kristen, kita semua umat percaya kita dipanggil untuk merangkul sesama. Dan itu pun harus dimulai dari hati kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sikap hati seperti apa yang diperlukan? Bagaimana kita dapat sikap hati yang seperti itu dan kebersamaan seperti apa yang diharapkan dalam komunitas orang percaya. Nah, dari bacaan kita hari ini di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, ini merupakan panggilan yang sangat jelas untuk merangkul sesama. Dan yang menjadi dasar panggilan itu adalah Kristus. Dan ayat yang kita baca itu tidak hanya berbicara tentang penerimaan secara formal saja, tidak, tetapi mengarahkan kita pada sebuah penerimaan yang didasarkan
oleh Injil. Nah, apa sih penerimaan yang berdasar pada Injil itu? Yang pertama yaitu penerimaan oleh Kristus. Paulus mengingatkan bahwa kita semua telah diterima oleh Kristus. Saya diterima oleh Kristus, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian diterima oleh Kristus. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita memiliki ini, memiliki itu, tetapi semuanya karena kasih karunia-Nya. Dia menerima kita apa adanya, bahkan dengan segala keberdosaan kita, kelemahan kita yang tidak layak, tetapi diterima oleh Kristus. Kasih yang tanpa syarat. Kristus begitu mengasihi kita. Kristus tidak menunggu kita melakukan ini terlebih dahulu, berubah dulu supaya kita diterima. Tidak, tetapi justru karena penerimaan itulah, karena penerimaan Kristus itulah kita ditransformasi hidup kita diubahkan. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Kristus menerima kita, maka penerimaan kita terhadap sesama itu tidak boleh didasarkan pada standar dunia. Kita menerima orang lain ya karena sama-sama punya hobi yang sama mungkin. Ya tidak ada yang salah ya, itu bisa menjadi sarana. Tetapi kita mungkin merasa bahwa mengasihi orang lain ada standar-standarnya. Berdasarkan mungkin status sosialnya, mungkin berdasarkan mungkin karirnya dia apa dulu baru kita bisa terima. Tidak ya Bapak Ibu, kita merangkul orang lain, memandang orang lain sebagaimana Kristus memandang kita. Bagaimana Kristus selalu memandang orang-orang dengan belas kasihan, kita pun juga memandang orang lain penuh dengan belas kasihan. Nah, itulah yang membedakan kita merangkul dengan hati yang mengasihi dengan orang yang sekedar merangkul itu basa-basi, bahkan merangkul itu ada syaratnya. Kasih yang tidak bersyarat sebagaimana Kristus menerima kita. Yang kedua yaitu penerimaan untuk kemuliaan Allah. Penerimaan terhadap sesama tidak hanya bermanfaat bagi hubungan antara manusia, tetapi juga kemuliaan Allah. Ketika kita merangkul sesama dengan kasih Kristus, kita menjadi saksi hidup dari kasih karunia Allah itu. Kesatuan yang dihasilkan oleh penerimaan sejati akan menunjukkan kepada dunia bahwa Injil adalah kekuatan yang mampu mengatasi perbedaan dan membawa kesatuan. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita semua adalah yang pertama, marilah kita merenungkan penerimaan Kristus dalam hidup kita. Mulailah untuk mengingat bagaimana Kristus telah menerima Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahkan juga saya sendiri. Dia menerima kita dalam kondisi kita yang berdosa dan memberikan kita identitas yang baru sebagai anak Allah. Dan renungkan ini, hal ini akan melembutkan hati kita untuk menerima orang lain apapun latar belakang dan kelemahan mereka. Yang kedua, kita juga harus berlatih menerima tanpa syarat. Di dalam komunitas gereja atau kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan orang-orang yang mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diterima. Di gereja mungkin ada orang yang merasa minder, mungkin duduk di ujung sambil mainin kuku gitu ya, kayak minder, kayak aduh aku kok kayak gak diterima gitu ya, aku kok kayak gak ada yang ngajak bicara. Nah, mulailah mengajak mereka berbicara, mulailah menanyakan kabar. Dengan kita menanyakan kabar, halo bagaimana harimu, itu bisa menyentuh hati orang lain loh. Itu bisa membuat orang lain merasa di welcome, merasa diterima. Ajak mereka berbicara, dengarkan cerita mereka, perlakukan mereka dengan penghargaan sebagaimana Kristus menghargai kita sebagai anak-anak Allah. Janganlah kita pilih kasih di dalam merangkul sesama, sebab kasih Kristus melampaui semua perbedaan. Ingatlah bahwa penerimaan kita terhadap sesama bukan untuk mencari pengakuan atau penghargaan manusia. Jadi janganlah kita memanipulasi penerimaan supaya kita itu mendapatkan suatu pengakuan atau penghargaan. Tidak ya Bapak Ibu. Tetapi bacaan kita hari ini mengatakan kepada kita semua bahwa semuanya untuk memuliakan Allah. Dengan menghidupi nilai-nilai Injil, kita menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih.
terus belajar untuk menerima satu sama lain, seperti Kristus telah menerima kita demi kemuliaan Allah. Demikian renungan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur bahwa di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun, semuanya karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari ini pun kami juga telah menikmati sapaan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati kami, bagaimana kami memandang orang lain seperti Kristus memandang kami. Tuhan, mampukanlah kami, ajarkan kami untuk dapat memandang orang lain dengan belas kasihan, kasih yang tanpa bersyarat. Kami pun meyakini bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya perbedaan, karena Kristus mengasihi kami bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, tetapi justru ketika kami memusuhi Allah, ketika kami adalah hamba dosa, Kristus justru begitu mengasihi kami sehingga kami pun diubahkan menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba kebenaran. Dan oleh sebab itu kami pun mau memandang seperti Kristus memandang orang lain. Biarlah kami boleh terus dimampukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kami ini di dalam merangkul sesama, kami pun dapat melakukannya semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati untuk kegiatan dan aktivitas kami di hari ini, supaya apapun yang kami lakukan, bahkan kami pun boleh mulai hari ini dengan merangkul sesama, kami lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi seru dan ungkapan hati kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian sapa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.